Oke, saudaramu ditangkap polisi gitu maksudnya? Ya, Terus? itu kakak iparku ditangkap polisi. Nah terus dia tuh katanya tuh dia bikin sumsum entah bikin apa kayak gitu. Terus air kan ada air panasnya. Nah air panasnya itu nyiram anak bosnya yang kecil. Terus? Nah terus 2 hari yang lalu itu masuk rumah sakit. Nah terus kemarin itu tiba-tiba ditangkap polisi. Nah hari ini dia katanya ke ke pengadilan kayak gitu, katanya kayak gitu. Nah terus semalam itu telepon apa aku nggak tahu ada di mana. Pas si telepon itu udah jam 12 malam lebih itu aku kan bingung juga. Terus? Nah terus abis itu tadi jam 10 itu dia tuh telepon katanya itu polisi minta jaminan 1.000. Terus? Nah terus aku sekarang dia tuh nggak bisa ke sana, aku harus kerja. Aku nanti cuma ada orang ke atas mau benerin toilet juga. Aku Terus? benerin toilet juga. Makanya aku naik kerjaan juga. Nah terus aku gimana itu mbak? Kalau misalnya itu nggak bisa datang terus gimana Pak? Terus kan aku tadi tanya nomor agensinya dia kan. Nah terus nanya nomor agensinya dia, agensinya nggak itu loh. Dia angkat tangan loh agensinya. Dia bilang kalau misalnya masalah itu suruh urus sendiri, nah terus nanti suruh bawa ke agensinya, itu anaknya itu suruh balikin ke agensinya, soalnya kan udah nggak bisa lagi ke tempat majikan kan. Nah, terus itu suruh bawa ke tempat agensinya kayak gitu. Dia bilang, Mas, kok agensinya angkat tangan kayak gitu gimana? Sama sekali nggak itu. Oke. Apa emang harus? Oke, itu adalah kesalahan pribadi, nggak ada hubungannya sama agent ya. Jadi di situ itu adalah kesalahan pribadi dia. Dan masalah jaminan itu karena semua orang pasti kayak gitu sayang. Jadi kalau masuk penjara atau ditahan itu biar dia jadi tahanan luar. Jadi biar dia nggak ditahan. Jadi kemungkinan besar setelah bayar itu dia biasa keluar dari penjara sementara itu, Nduk. Jadi Nah terus kalau misalnya di agensi itu yang tanggungannya bukan tanggungan agensi juga, per harinya harus bayar tiap harinya berapa kayak gitu. Setahu saya kalau dia tinggal di agent itu tanggung jawab agent, sampai berapa lama pun itu adalah tanggung jawab agent. Jadi kalau agentnya nggak nanggung, tinggal di situ dia berarti nggak bayar sampai itu urusannya selesai. Soalnya kalau nggak salah itu sampai bulan 4 harus tinggal di agensi kayak gitu, kalau nggak salah tadi polisinya ngomong kayak gitu. bisa jadi sampai 1,5 tahun sampai 1 tahun. Kasusnya Mbak Sofi aja nggak selesai, hampir 1 tahun. 1 tahun lebih. Oh, itu kasusnya hampir sama kayak gitu juga ya? Enggak, kalau Mbak Sofi dituduh mencuri. Tapi pada kenyataannya dia bilang dia benar-benar mencuri. Kayak gitu, saudaramu itu seperti apa kenyataannya kan kita sama-sama nggak tahu ya. Jadi kita nggak boleh berasumsi juga tentang apa. Jadi kita punya asumsi tidak bersalah kan, praduga tidak bersalah boleh dong. Jadi saya tidak akan menyalahkan saudaramu, tapi apa yang dilakukan oleh saudaramu menurut undang-undang sini dan sampai anaknya sakit itu memang salah sayang. Jadi terbukti menyiram atau enggaknya kan hanya polisi saja yang bisa menentukan. Nah, yang kamu khawatirkan sekarang adalah bagaimana caranya ngasih uang ke saudaramu. Nah ini seharusnya kan agensi ini, setahu saya itu dulu Mbak Sofi itu yang jemput saya, karena dulu bagaimanapun dia adalah anak buah saya. Tapi saya waktu itu sudah nggak kerja di agen tersebut. Jadi saya yang jemput Mbak Sofi, saya pinjemin uang. Setelah dia keluar dari penjara, dia balikin dan sempat tinggal sama saya. Jadi itu tergantung agennya mau tanggung jawab apa enggak. Itulah gunanya. Itu angkat tangan loh. Dia nggak mau loh itu. Tadi aku udah telepon agensi, kata dia itu bukan urusan dia masalah itu harus urusannya dia sendiri. Kayak gitu. Masalah jaminan itu. Masalah jaminan itu dia tidak bertanggung jawab gitu maksudnya. Enggak. Ya memang bukan tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawabnya agensi Mbak, tapi masalahnya minjemin bisa dong, atau kamu yang minjemin duluan. Oke. Ya, oke. Nggak boleh, agent itu memang tidak ada tanggung jawab untuk bayarin dia. Great. Jadi kamu ngomong sama agennya, boleh nggak? Soalnya kan saya nggak bisa keluar Mbak. Kamu kirim uang ke agennya itu, biar adik saudaramu itu bisa keluar dari situ. Jadi biar dia bisa keluar dulu. Yang penting kan dia bisa keluar dulu. Berarti tanggung jawab agensi itu kalau misalnya itu orang udah diantar ke tempatnya dia, itu udah tanggung jawabnya agensi. Tidak diantar ya sayang. Tidak. Polisi tidak akan pernah ngantar orang tahanan. Enggak. Kalau misalnya aku misalnya aku ada
buat nganterin duit ke kantor polisi, terus nganterin mbak iparku itu ke agensi, berarti itu selama udah di agensi itu udah tanggung jawabnya agensi gitu ya? Seharusnya tanggung jawab agensi. Jika agensi tidak tanggung jawab, bawa aja ke KJRI. Oke. Nanti aku tak nyuruh orang, tak suruh itu nganterin duit ke court sama nganterin dia ke agensinya dia. Itu dia belum ke court, sayang. Itu belum ke court. Jadi dia harus naruh uang jaminan, dia boleh pergi dari situ. Jadi dia menaruh jaminan 1.000 atau 500 menjadi tahanan luar. Ngerti nggak? Oke. Oh, yaudah, berarti kalau misalnya udah aku anterin itu sepupuku udah di agensi, berarti itu udah tanggung jawabnya agensi sampai persidangan mak nanti ya? Iya, seharusnya. Kalau dia agennya tidak tanggung jawab, maka kamu boleh lapor sama KJRI. Ntar KJRI yang akan telepon agennya. Jadi agennya yang mana? Pertama, kamu datang ke agennya itu, karena kan saya tidak tahu ini dia pinjam COP atau seperti apa. Tapi kalau dia pinjam COP, kalau yang punya yang dia tempatin tidak tanggung jawab, laporkan aja sama KJRI. Karena konsul terbaru KJRI itu sangat bagus sekali, Pak Zul itu. Jadi langsung turun di lapangan-lapangan. Saya sangat bangga sekali dengan konjen yang baru ini. Oke. Ya udah, nanti aku coba skip dulu yang masalah itu aku manage dulu yang masalah di kantor polisi. Nanti kalau misalnya saya ada masalah atau sesuatu yang kurang paham lagi, nanti saya telepon Mbak ini ya. Siap, selagi saya masih ada waktu, karena saya masih di Hong Kong. Kalau saya nggak di Hong Kong, saya nggak bisa ngangkat teleponmu, karena teleponmu itu nggak ada nomornya. Oke. Makasih banyak Mbak Yuni ya. Oke, siap, terima kasih. Makasih banyak. Yuk, bye. Oke, jadi buat teman-teman, ini yang terjadi ya, nyiram anak majikan dengan air panas susu. Jadi sampai masuk rumah sakit ini sangat bahaya sekali ya. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi bekerja ya. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana. Kadang-kadang saya tuh jadi sedih ya dengernya ya. Kenapa sih kita punya banyak masalah? Kalau kamu terpancing emosi oleh majikan, jangan sampai berakibat fatal pada dirimu sendiri ya. Saya selalu menghimbau buat teman-teman, jadi lakukan yang terbaik dengan cara kalian, tapi bukan berarti harus mengakhiri kontrak itu dengan sesuatu yang sangat mengenaskan. Jadi saya tidak menginginkan terjadi sesuatu dengan kalian semua. Jadi harapan saya adalah sepenuhnya jaga diri baik-baik, kerja pinter, kerja smart, pakai hati, dan jika sudah nggak cocok lagi tinggalkan majikan. Jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri hingga akhirnya kamu masuk penjara. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.